Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah Kiai Haji Didik Puro Darsono, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan Pelita Umat Yogyakarta Ustadz Prilasanto, yang kami hormati para asatidz, Ustadz-Ustadzah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah, yang kami cintai dan kami banggakan para santri, baik santri baru, santri kelas 10 ya, sudah kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Yang pertama, rasa syukur kita senantiasa azamkan di dalam hati kita atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, terlebih di momentum saat ini, momentum bahwa sesungguhnya sehat itu sangat-sangat mahal. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya bisa menghadiri forum atau undangan ya Matsama, meskipun secara virtual. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat keluangan, ya, kemauan, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di dalam forum yang mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu ini, ya 2-3 menitan yang lalu, Ustadz mendengarkan kabar tetangga pesantren, tetangga pondok dikabarkan meninggal dunia. Ya baru beberapa menit ini. Yang kemarin Ustadz baru ngobrol, ya, baru ketemu di pinggir jalan kemarin, ngobrol banyak. Ya tidak mengira juga, ya cukup mengagetkan. Ini dikabari barusan, mungkin yang di pondok terdengar ya pengumumannya, Bapak Tejo ya meninggal dunia ya. Ini nanti pasca ini mungkin para santri yang di pondok jika memungkinkan bantu untuk ikut menyolatkan. Para hadirin, para ustadz, para santri, yang pertama alhamdulillah sekali lagi nikmat kesehatan di saat ini betul-betul ya harus kita syukuri, karena memang biasanya kita bisa merasakan nikmatnya sehat, kita bisa merasakan nikmatnya beraktivitas sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, manakala nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, sesungguhnya 2 pekan ini juga sakit ya, alhamdulillah beberapa hari ini sudah
enakan, badannya sudah insya Allah sudah sehat, tinggal menyempurnakan ya. Ini juga luar biasa pada saat sakit ya, untuk berdiri itu sulit ya, seluruh badan linu semuanya, sehingga betul-betul bisa merasakan bahwa hari-hari kita sesungguhnya diberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit sekali manusia yang kemudian bisa bersyukur. Selanjutnya menyampaikan salawat ya kepada junjungan kita, ya, teladan kita, model di dalam kita berakhlak, di dalam kita meniru ya peri kehidupan beliau. Salawat kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang berbahagia, hari ini kita diundang ya untuk mengikuti atau mengawali tahun pelajaran dengan kegiatan matsama ya, atau masa ta'aruf siswa baru. Jasa pesantren punya tujuan mengadakan kegiatan matsama ini ya, punya tujuan bagaimana beberapa hari ke depan para santri mengikuti kegiatan matsama ini berhasil ya, paling tidak dari sekian tujuan yang dirumuskan ya, paling tidak 60-70% ya, yang sudah didesain ya untuk kegiatan matsama ini dapat terlaksana. Nah, Ustadz dari awal tadi mengamati ya beberapa yang mengikuti di forum ini, khususnya yang kelas 10 ya. Kalau para santri insya Allah yang sudah di pondok sudah ada pembinaan tentang ini, tentang pentingnya adab sebelum ilmu. Dan ini juga merupakan salah satu tujuan, tidak hanya tujuan matsama, tetapi tujuan dari kegiatan pendidikan ya di Madrasah Aliyah Miftahun Najah selama 3 tahun ke depan. Jadi bahasanya turunan dari berhasilnya pendidikan di Madrasah Aliyah Miftahun Najah adalah melahirkan generasi yang berakhlak, yang melahirkan yang menerapkan nilai-nilai Quran di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya ya tentunya dalam hal lahiriah yang tampak, yaitu akhlak. Karena apa? Karena sesungguhnya ini merupakan tujuan utama ya pendidikan di madrasah kita. Kita semua sudah mengetahui bahwasanya tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Artinya cara mudah untuk mengukur atau menjadi indikator kesuksesan kalian di pesantren ini nanti ya selama 3 tahun itu, yang dilihat adalah
indikator yang paling mudah dilihat adalah indikator yang tampak, ya indikator lahiriah, ya, yaitu bab adab, bab akhlak gitu ya. Kalau bab kalau urusan keimanan, ya ini sebenarnya mengukur keimanan, ya, mengukur keimanan. Namun keimanan sifatnya abstrak, ya tidak bisa diukur, ya, karena masing-masing yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling mudah adalah dilihat dari kepribadiannya, ya, dilihat dari. Nah, hal ini penting kan di sambutan, ya, pada kesempatan kali ini, bahwasanya sekali lagi kalian, ya, atau ustadz-ustadz semua yang ada di pesantren ini punya harapan besar, ya. 3 tahun pendidikan di sini, ya, diawali dengan kegiatan kita hari ini, yaitu sama kalian, ya, memiliki akhlak, ya, memiliki atau perhatian terhadap adab, ya, kepribadian, ya, dalam interaksi kalian terhadap sesama teman, interaksi kalian, ya, terhadap kakak tingkat atau sebaliknya, kakak tingkat terhadap adik-adiknya, kemudian interaksi kalian kepada ustadz-ustadzah, ya, ustadz-ustadzah, ya, semua yang ada di pesantren itu adalah ustadz-ustadzah, ya, termasuk juga yang masak, ya, yang bantu masak, ya, kalau di pesantren itu ada dapur umum, ya, kemudian ada juga kantin, ya, ada juga para tukang, ya, para tukang yang hari-harinya mungkin Pak Bon, ya, dan seterusnya, ya, semua, ya, ustadz-ustadzah, ya, semua yang ada di pesantren, ya, bagaimana kemudian adab atau akhlak ini kalian terapkan, ya, di dalam kalian berinteraksi, termasuk juga secara sosial, ya, kepada masyarakat, ya, kepada tamu, ya, kepada tamu. Nah, ini penting, ya, jangan sampai, ya, pesantren tidak lebih islami dari bukan pesantren, ya, karena nilai-nilai yang kita ajarkan, ya, tentunya hari-hari kita dididik, dibina banyak, ya, pemahaman-pemahaman yang membantu kita untuk mengetahui, ya, bagaimana seharusnya akhlak di dalam Islam. Nah, ini justru malah perusahaan-perusahaan umum, ya, yang bahkan bukan pesantren saat ini bahkan justru jauh lebih islami, ya, ketimbang pesantren, ya, diantaranya misalkan ketika ada tamu, ya, ada tamu, para santri cuek, ya, disapa saja tidak, tamunya sampai kebingungan, ya, masuk bersamanya tidak perhatian. Termasuk juga mungkin tadi, ya, tukang, gitu, ya, tukang kurang hormat, ya, kepada para tukang, ya, perlu dibantu atau hal lain, ya, tentunya sebagai santri, ya, memahami betul, ya, bagaimana seharusnya bersikap kepada yang lebih tua, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka di kesempatan ini, ya, penting Ustadz menguatkan kepada semuanya, ya, bahasanya output dari pendidikan di Madrasah Aliyah Mifsahun Najah ini salah satunya adalah nantinya harapannya kalian dewasa di dalam berakhlak, ya, dewasa di dalam bersikap, ya, sehingga betul-betul, ya, kurang lebih 3 tahun di pesantren ini
karakter itu terbentuk, yaitu mengikuti model kepribadian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, berat Ustadz, ya memang berat ya. Kalau mudah mungkin banyak orang yang kemudian akhlaknya baik-baik ya, akhlaknya bagus-bagus. Kenyataannya tidak semua, atau tidak, agak sulit ya, apalagi zaman sekarang. Zaman dituntut serba online, itu saja kita untuk menjaga akhlak cukup berat ya, cukup berat ya. Saat ini di depan kita guru kita, orang tua kita, ustadz kita ya, kita mungkin secara mungkin penampilan gitu ya, mungkin juga aktivitas itu kurang hormat ya. Diantaranya misalkan sarana kita berinteraksi menggunakan media virtual semacam ini. Kalau belajar begitu, takut sekali kalau sampai gurunya melihat, memperhatikan, kemudian kita sedang ngobrol atau melakukan aktivitas yang lain. Nah, di zaman saat ini, zaman Ustadz menjumpai gitu ya, ya agak kaget sebenarnya, tetapi zaman bergeser gitu ya, bahkan sambil makan gitu ya. Nah, mungkin di sini ada ini ya, sedang mendengarkan gitu ya, membayangkan ini virtual ini kan sedang berinteraksi tetapi menggunakan media gitu ya. Nah, ini sekarang apa kerap terjadi gitu ya. Jadi gurunya menjelaskan, ustazah atau ustadznya menjelaskan, kemudian kita sambil aktivitas ya, entah itu nyambi bikin makan gitu ya. Nah, ini hal yang sepele, sederhana, tetapi ya, bila mana kita perhatian terhadap hal yang sederhana semacam ini, maka akhlak tadi, kepribadian ya, kita membayangkan ya, mungkin tidak gitu ya, semangatnya Rasul ya, suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau Rasul hidup di zaman sekarang gitu ya, kita membayangkan menggunakan sarana virtual gitu ya untuk berkomunikasi, kok kita rasa tidak mungkin begitu ya. Rasulullah kemudian mengajarkan ketika di dalam forum ya sambil nyambi, termasuk mungkin hal kecil lain, misalnya duduk ya, cara duduk. Nah, cara duduk ini di dalam forum ini saya yakin ya, para santri apalagi yang lulusan dari pondok pesantren, yang dari sebagian dari Miftahun aja ini dari MTS, mestinya sudah terdidik ya tentang hal semacam ini. Jadi sikap duduk ya ketika mendengarkan ustaz-ustazahnya berbicara, menyampaikan ilmu ya, ini sampai perhatian ya, mau ngangkat kaki itu kok rasanya nggak enak gitu ya, karena sudah terbiasa ya, dididik ya, terbina ya secara keimanan, secara ketakwaan, kemudian lahirlah kepada karakter dan seterusnya ya, banyak hal ya, banyak hal. Nanti silahkan, kalian sudah besar ya, sudah SMA ya, sudah bisa nalar ya secara lebih dalam, dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu ciri ukuran kedewasaan seseorang ya, salah satu ciri mantapnya keimanan dan ketakwaan seseorang adalah ya, dia perhatian betul dengan bab yang hubungannya dengan akhlak ya, itu dia perhatian betul, sehingga tidak dijumpai dalam kehidupannya, baik itu dalam keramaian maupun di dalam kesendiriannya, kecuali dia selalu menjaga dalam kondisi baik gitu ya. Selanjutnya para santri
Pesan Ustadz yang kedua adalah tentang pendidikan kalian ya selama 3 tahun ya. 3 tahun, karena di pesantren kita tidak ada pengabdian ya. 3 tahun di pesantren ini semuanya ya, ini tentunya sudah didesain ya sedemikian rupa bahwa pesantren ya, atau pendidikan di pesantren ini bila mana ya semua santri mengikutinya ya pendidikan selama 3 tahun di sini dengan keikhlasan, maka begitu banyak ya ilmu ya, manfaat ya, termasuk juga tadi ya upaya kita menumbuhkan keimanan, ketakwaan yang kita dapatkan. Jadi syarat yang pertama adalah, pesan Ustadz adalah ikhlasun niyah. Jadi meluruskan niat ya, meluruskan niat dan tentunya ikhlas ya, kalian belajar di Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Kalian sampai di Miftahun Najah tentunya dari sekian banyak ya pilihan, tentu ada yang mungkin juga pilihan pertama ya. Sebagian alhamdulillah ini bisa lihat ada yang adiknya atau kakaknya sudah di sini ya. Ini ada Mas Hanif, adiknya Mas Hanif siapa ada sini, kemudian Mas Rashid ya, dan beberapa yang lain. Ini mungkin sebagian sudah mendengar dari kakak-kakaknya, sudah paham dari kakak-kakaknya. Jadi Ustaz menguatkan bahwasanya luruskan niat ya, ketika kalian ya sudah menentukan pilihan, imbang atas pilihan itu sudah bukan masanya, bukan waktunya. Kalian sudah diterima di Madrasah Aliyah Miftahun Najah dengan bersaing ya, mengalahkan calon santri yang lain. Ini merupakan pilihan ya, yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian tempuh, sehingga pilihan ini ya untuk selanjutnya ya, karena kita sudah masuk di Madrasah Aliyah Miftahun Najah, maka tidak ada pilihan lain ya, kecuali kalian berusaha dengan cara meluruskan niat. Karena apa? Karena niat ini sesungguhnya adalah tujuan atau hasil itu sendiri ya. Jadi bagaimana niat kalian sesungguhnya itu menggambarkan tujuan atau hasil yang kalian capai ya. Selama kalian bisa menjaga ya, meluruskan niat ketika masuk ya, seperti sekarang di awal, kemudian dalam proses ya kurang lebih 3 tahun, kemudian nanti ya selesai begitu. Nah, kalau kita bisa menjaga niat kita ya, tujuan kita di pesantren ini sesungguhnya ya 80-90%. Nah, ini penting ya, saya kuatkan. Nah, kalau kita tanya ya, kita urai ya, motivasi kalian ya, niat kalian di pesantren ini tentu beraneka ragam itu ya, macam-macam itu ya. Kenapa pesantren gitu ya? Ini pilihannya kalau ditanya kenapa pesantren dulu gitu. Kenapa pesantren? Karena disuruh, dipaksa gitu ya. Karena nggak ada pilihan lain gitu ya. Karena sudah tidak diterima sana sini ya. Ada juga yang pilihan pertama, saya mantap, saya sudah punya tekad berazam ke Miftahun Najah karena ini. Nah, ada juga karena motivasi
dunia lain, ya, karena motivasi dunia atau yang lainnya, gitu ya. Kenapa? Karena teman saya di sana. Kenapa? Karena teman putri saya di sana, teman putra saya di sana. Nah, ini motivasi-motivasi yang beragam yang semuanya itu, ya, di awal ini Ustaz nasihatkan untuk dipilah dan dipilih. Manakala motivasi itu semua berhubungan dengan dunia, maka ya luruskan kembali tujuan atau niat kalian tersebut. Ya, karena sekali lagi niat ini menggambarkan hasil. Ya, jadi dicamkan betul-betul bahwasanya bagaimana hasil, ya, saya 3 tahun di Madrasah Aliyah Miftahun Najah ini itu sudah tergambar dari motivasi atau niat kita di awal ketika masuk. Nah, untuk bagaimana ya para santri yang niatnya masih belum ikhlas, ya, lillahi ta'ala dalam belajar di Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Nah, ini saat inilah momentumnya, ya, kesempatan untuk kemudian memperbaharui niat kita, ya, memperbaharui tekad kita masuk, ya, pesantren Miftahun Najah ini mau mendapatkan apa. Nah, ini momentum yang saya kira pas sekali di dalam kita mengawal, ya, di Matsama ini, termasuk juga santri yang lama, gitu. Ya, para santri yang lama, ya, saat ini juga diuji, ya, diuji niat kalian itu dulu ketika masuk motivasinya apa, ya, sekarang pada saat proses ini motivasinya apa, sudah bergeser, ya, atau masih on the track, ya, masih dalam tracknya, masih pada jalannya. Nah, ini penting, ya, niat ini menjadi penting, ya. Bahkan disampaikan ulama, ya, di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwasanya, ya, niat, ya, kalau kita tidak melakukan aktivitas, ya, dengan mengucap basmalah, ya, maka akan menghilangkan keberkahan dari aktivitas yang kita lakukan. Ya, basmalah, ya, dengan menyebut nama Allah ini adalah bagian, ya, dari bentuk kesungguhan niat kita, keikhlasan niat kita di dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dan, ya, tentang singkat saja, ini yang kedua, tentang pentingnya ya, ini kalau Ustadz gambarkan, yang Ustadz sampaikan ini adalah pola kehidupan sukses, ya, orang-orang terdahulu. Jadi bahwa pola kehidupan sukses atau sebaliknya, gitu, kegagalan ini sesungguhnya sudah jelas alurnya. Jadi orang sukses itu alurnya sudah jelas. Ya, kalau kalian keliling, ya, menjumpai orang-orang sukses itu, atau kita belajar pada literatur atau kenalan kita, atau, ya, kalian amati, kalian cermati, polanya selalu begini, gitu, ya. Polanya selalu begini. Polanya orang sukses itu, ya, begini, polanya orang gagal itu, ya, begini. Nah, tentu kita tidak ingin mengikuti pola orang-orang yang gagal, gitu, ya. Nah, kembali, ya, yang pertama tadi tentang ikhlas dunia. Jadi orang-orang sukses, ya, itu tentu semuanya akan mengawali dengan niatan yang lurus, ya, bukan motivasi pribadi saja, motivasi dunia, melainkan motivasinya tidak hanya dunia, yaitu motivasi akhirat, ya, motivasi kebermanfaatan. Kemudian yang kedua,
ini saya pesankan juga nanti selama di pesantren ya, selama matsama terus berlanjut nanti selama di pesantren, pentingnya untuk kalian bersungguh-sungguh ya, kalian bersungguh-sungguh atau jiddiyah ya, manjada wajada. Nah, ini doktrin yang kerap kita dengar ya di pesantren. Jadi kalau di dalam aktivitas kita sehari-hari mungkin kita mengenal ya, terbiasa untuk bersungguh-sungguh di dalam hal yang sifatnya lahiriah atau fisik ya, lahiriah atau fisik. Nah ini jiddiyah yang dimaksud tidak hanya usaha kalian yang sifatnya lahiriah atau fisik ya, jadi yang dimaksud di sini adalah seluruh aspek di dalam kehidupan kita ya. Kalau biasanya disuruh sungguh-sungguh, yaitu yang tergambar, yang terfikirkan adalah sungguh-sungguh yang sifatnya fisik saja gitu ya, misalkan bangun subuh gitu ya, atau sungguh-sungguh di dalam tilawatul Quran misalnya, atau sholat 5 waktu misalkan ya, ba'diyah qobliyah misalkan. Nah, yang tergambar yang sifatnya hanya fisik. Nah, padahal ya yang dimaksud ya barang siapa sungguh-sungguh ya, manjada wajada, itu seluruh dalam aspek kehidupan kita. Belajar misalkan ya, ketika kalian belajar kimia ya, besok kalian dekat dengan pelajaran eksakta ya di madrasah kita. Ketika kalian merasa kesulitan ya, tidak bisa mengerjakan, maka dilihat ya kesungguhan kalian di dalam berusaha. Nah, ketika kalian tidak bisa, apa yang kalian lakukan? Ya, ketika kalian tidak bisa mengerjakan ya, atau merasa kesulitan ketika dijelaskan gurunya, ya apa yang kemudian kalian lakukan? Apakah ya ditinggalkan gitu ya? Ini sulit gitu ya, kemudian ditinggal saja. Saya memang tidak bakat di situ gitu ya. Nah, itu biarkan teman yang saya yang bisa saja gitu. Atau ya berusaha sekadarnya ya, tidak bisa kemudian tanya ya, tidak bisa lagi sudah begitu ya. Atau ya berusaha semaksimal mungkin gitu, tidak bisa bertanya kepada ustazahnya ya, belum bisa tanya kepada temannya yang bisa ya, belum bisa lagi bangun malam gitu ya, kemudian berusaha lagi berpikir keras ya, bagaimana caranya memecahkan teori atau materi yang kita belum paham. Nah, seberapa keras kemudian usaha kita bersungguh-sungguh untuk berpikir, itu juga bagian dari jiddiyah ya, kesungguhan. Ya, kalau di pengalaman ya di pesantren kita ini biasanya program tahfidzul Quran ini dianggap dalam tanda kutip bagi sebagian itu menjadi beban. Ya, sebagian yang lain itu menganggap bahwa pelajaran umum itu menjadi sebagian menjadi beban. Ketika ketemu ustazah tahfidznya, kemudian dikatakan wah ini banyak PR gitu ya, banyak pelajaran nih. Kemudian ketika kenapa tidak setoran gitu ya, alasannya seperti itu. Ketika pelajaran umum juga sama, alasannya karena ada beban tahfidz gitu ya. Kalau ditanyakan tahfidz karena ada beban pelajaran begitu. Nah, ini diantara ciri kurangnya kesungguhan ya, jiddiyahnya kurang ya. Seberapa besar usaha kalian untuk semaksimal mungkin ya mengoptimalkan ya, mendayagunakan seluruh potensi pikir kalian ya. Kalau ada tadi ya macul gitu ya, itu kerja keras
ya sungguh-sungguh maculnya berarti yang kita yang kita gambaran yang dari dalam pikiran kita adalah maculnya lebih sungguh-sungguh lagi, lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Nah sama, berpikir juga demikian. Ya berpikirnya lebih keras lagi. Ya kalau tadi kan banyak alasan, ya itu menggambarkan bahwa dia kurang sungguh-sungguh. Ketika tidak bisa sudah menghindar gitu ya. Ketika kesulitan mengeluh. Ya, padahal mau mengeluh seperti apa gitu ya. Bukan itu yang diharapkan di dalam pembelajaran di madrasah kita. Bahkan justru pembelajaran-pembelajaran yang sulit itulah yang kemudian memantaskan kita pada akhirnya nanti berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Ya justru karena kencengnya program tahfidzul Quran, kemudian eh, mental kita pada akhirnya terlatih ya untuk tidak banyak alasan, tidak ada pilihan lain kecuali maju gitu ya. Sebagaimana di militer gitu ya. Kalau Panglima TNI mengatakan bahwa pendidikan yang paling dekat dengan militer itu adalah pesantren gitu ya. Yang ada hanya maju gitu ya, tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada waktu untuk, bukan waktunya untuk banyak alasan. Ya, sudah teruji bahwasanya selama kita mengikuti ya, sungguh-sungguh mengikuti, berusaha keras, maka insya Allah ya, hasilnya juga mengikuti. Nah, ini bahwa usaha. Kemudian yang terakhir yang ya, penting untuk kemudian istiqomah. Ya, penting kemudian untuk istiqomah. Ya, tentu ya semua desain pendidikan di pesantren ini adalah pendidikan yang menjaga keistiqomahan. Ya, awal kalian masuk ya, nanti diingat-ingat gitu ya. Halakoh pertama melingkar untuk setoran Quran ya. Pertama kali kalian melingkar membuat halakoh tahfidz itu diingat-ingat, kalau perlu dicatat mulai kapan, tanggal berapa begitu ya. Kalian ingat-ingat 3 tahun ke depan gitu ya. Tahun berjalan gitu ya, atau sebulan berjalan, 1 semester berjalan, setahun berjalan, 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, maka dipastikan aktivitas ya halakoh Quran itu tetap akan dilaksanakan. Nah, ini tadi yang disebut desain pendidikan di pesantren ini dekat dengan militer gitu ya. Semuanya dalam tanda kutip memaksa. Ya, semua aktivitas di pesantren ini seolah-olah didesain memaksa. Karena apa? Kalau mengikuti ya kecenderungan manusia, ini kita banyak permaklumannya. Ya terbukti ya kemarin liburan yang kelas 7-8 atau kelas 9 ya, yang sebelumnya di pesantren ya, ini ketika pulang ke rumah ya nyantai ya, kecuali keluarganya yang kenceng juga ya mendesain rumahnya seperti pesantren gitu ya. Nah, secara umum ya ini desain di rumah tentu akan menyulitkan kita untuk memaksa diri ya untuk sebagaimana aktivitas di pesantren itu ya, banyak melakukan amal-amal yang membentuk keimanan dan juga kepribadian kita. Nah, maka bersyukur ya di pesantren bila tadi ya niat kita lurus, kemudian kita bersungguh-sungguh dan istiqomah, Allah nanti apa yang kita harapkan selama 3 tahun di Madrasah Aliyah Miftah Munajat ini bisa terwujud. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terakhir, momentum ini pembukaan ya. Kesempatan ini Ustadz menyampaikan juga selamat ya kepada para santri, khususnya yang santri baru yang kelas 10, karena sebagian dapat data tidak semuanya dari tren ya. Nah, ini nanti PR-nya menguatkan satu sama lain itu ya. Sebagian dari
pesantren, ya ini mungkin sudah salah keseharian, sudah terbiasa. Nah ini nanti yang bukan dari pesantren, ya ini tentu PR-nya lebih besar ya, lebih berat, khususnya di dalam penyesuaian diri ya, untuk melakukan aktivitas di pesantren. Nah, PR-nya itu ya, penyesuaian diri, nanti ketika sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan teman-temannya, ya harapannya masa apabila sudah lewat, yaitu lebih kepada saya ucapkan selamat ya kepada kalian sudah berganti. Kemarin celananya biru, ya roknya warnanya biru, saat ini sudah abu-abu. Sudah berubah ya, harapannya berubah juga semuanya dia dalam hal kedewasaan, dalam hal tadi ya, berusaha belajar menjadi lebih baik gitu ya, terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan untuk yang kelas sudah naik jenjang, yang semula kelas 10 11 menjadi kelas 11 12, ini ya saya juga menguatkan bahasanya masa kalian untuk bersantai-santai, masa kalian untuk untuk kurang ya mungkin di dalam kesungguhan kalian ini bisa kuatkan kembali, apalagi yang kelas 12 gitu ya. Waktu efektif tidak sampai 1 tahun ya, mungkin hanya sekitar 8 bulanan. 8 bulan itu cepat ya, 8 bulan ke depan ini cepat ya. Kakak kalian yang sudah lulus itu sudah merasakan ya, lulus kemarin di angkatan pertama. Nah maka masa ini ya di kelas 11 dan 12 ini adalah masa, kalau ditahapkan ada santri baru itu masa pengerasanan ya, penyesuaian itu ya, mau tahap penyesuaian diri dulu ya, sebagian mungkin sudah mulai gitu ya. Nah nanti di kelas 11 di kelas 12 ini masanya prestasi ya, jadi harapannya menyedikitkan ya aktivitas untuk bermain ya. Kalau kemarin saya dapat informasi banyak yang sakit ya, Ustadz analisa Ustadz ya, pada sakit di awal Ustadz mengamati ya, Ustadz sejak 2010 di pesantren itu mengamati, biasanya kalau santri baru datang ke pondok itu pada sakit, kenapa? Yang pertama suka begadang masian ya, jadi lama tidak ketemu mungkin ya, apalagi yang putri gitu ya, ketemu ngobrol sampai larut malam itu, hampir tiap malam seperti itu, ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Kemudian yang kedua, uangnya masih banyak sehingga jajan banyak ya, jajan macam-macam, kemudian semua dimakan ini ya, sehingga radang, tenggorokan sakit, kemudian demam. Nah ini masa-masa ini harapannya harusnya sudah lewat gitu ya. Saat ini lebih kepada kesungguhan ya, lebih kepada keseriusan bahwa waktu kalian semakin terbatas, sementara tujuan ya atau targetan di pesantren kita ini ya, itu harapannya betul-betul menjadi dipancangkan betul-betul ya, dikejar betul-betul, sehingga ya semua targetan kurikulum yang sudah didesain ini betul-betul bisa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengawali Matsama. Kita dengan mengawali dengan membaca basmalah, maka kegiatan Matsama 2000 tahun pelajaran 2021-2022 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.